Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ayub Febrian. Perkenalkan, nama saya Ivana Nasir Padelia. Perkenalkan, saya Jayanti Sarikusumaningsih. Perkenalkan, nama saya Karina Lailatul Zakia. Perkenalkan, nama saya Laila Rikanatul Indadia. Perkenalkan, nama saya Lina Nimatul Fauzia. Definisi jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan syarat kredit, yaitu pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari jurnal pembelian. Fungsi dari jurnal pembelian yaitu untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Selain itu, jurnal pembelian juga berfungsi sebagai mencatat transaksi secara harian sesuai tanggal terjadinya transaksi. Tujuan dari jurnal pembelian yaitu membuat data harian pembelian barang dagang atau barang lainnya yang dicatat secara kronologis dan terperinci. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko di waktu yang akan datang. Pencatatan dalam jurnal pembelian memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu untuk pembelian barang dagang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, juga untuk barang-barang lainnya. Sedangkan pembelian secara kredit akan dicatat dalam debit dan kredit dicatat dalam utang dagang dengan akun pembelian. Jika transaksi tersebut dilakukan sudah berulang-ulang, maka lebih baik dibuatkan kolom khusus untuk pembelian dan utang dagang. Untuk pembelian kredit barang lainnya, contohnya perlengkapan atau kebutuhan produksi, dicatat dalam debit akun perlengkapan, dengan kreditnya yaitu akun utang dagang. Dan transaksi jika dilakukan sudah berulang-ulang, maka dibuatkan kolom sendiri untuk perlengkapan. Untuk pembelian barang lain yang bersifat tidak berulang-ulang, tidak perlu dibuatkan kolom dagang dan bisa dimasukkan dalam kolom yang serba-serbi. Bentuk jurnal pembelian, nama perusahaan, jurnal pembelian, serta periode ditulis sebagai judul. Lalu terdapat tabel yang berisikan 8 kolom, yaitu kolom tanggal, keterangan, ref. Lalu dalam kolom debit dibagi menjadi 2, yaitu kolom pembelian dan serba-serbi. Dalam kolom serba-serbi dibagi lagi menjadi 3 kolom, yaitu kolom ref, akun, dan jumlah. Dalam kolom kredit terdapat kolom utang dagang. Berikut penjelasannya. Kolom tanggal yaitu kolom yang digunakan untuk mencatat waktu terjadinya transaksi pembelian secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, terdapat kolom keterangan, kolom untuk mencatat nama kreditur atau supplier dalam transaksi pembelian barang secara kredit. Yang ketiga, kolom referensi, digunakan untuk tempat memberikan tanda cek dan menunjukkan bahwa saldo yang bersangkutan diposting ke buku besar. Yang keempat, kolom pembelian, digunakan untuk tempat mencatat saldo pembelian barang. Yang kelima, kolom ref, yaitu kolom yang digunakan untuk mencatat nomor kode rekening atau kode akun untuk pemindah bukuan. Yang keenam, kolom akun, kolom digunakan untuk mencatat pembelian kredit selain pembelian barang dagangan, misalnya pembelian perlengkapan dengan kredit. Yang ketujuh, kolom jumlah, digunakan untuk mencatat saldo selain pembelian barang dagangan, misalnya pembelian perlengkapan dengan kredit. Yang kedelapan, kolom utang dagang, yaitu kolom yang digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang atas pembelian kredit. Contoh transaksi dan pengerjaannya. Tanggal 5 Juli dibeli sejumlah barang dagang dari UD Melati seharga 1.200.000 dengan syarat N/30. Tanggal 8 dibeli perlengkapan toko dari UD Laksana seharga 600.000. Tanggal 12 Juli dibeli barang dagang dari UD Mekar seharga 2 juta dengan syarat 2/30 N/30. Tanggal 15 dibeli dari toko mawar diantaranya mesin ketik seharga 400 dan perlengkapan kantor seharga 200.000. Tanggal 22 dibeli barang
dagang dari UD Melati seharga Rp2.300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 24 dibeli perlengkapan toko seharga Rp400.000 dari UD Laksana. Tanggal 28 dibeli barang dagang dari PT Kemuning seharga Rp3 juta dengan syarat 3/10 N/60. Contoh pengerjaannya: PT Cahaya, jurnal pembelian periode 31 Juli 2018. Tanggal 5 Juli, akun yang dimasukkan di kredit adalah UD Melati. Kemudian pembelian di debit seharga Rp1.200.000 dan utang dagang di kredit Rp1.200.000. Untuk tanggal 8, akun yang dikredit adalah UD Laksana. Kemudian akun yang di debit adalah perlengkapan toko seharga Rp600.000 dan utang dagang di kredit Rp600.000. Tanggal 12 Juli, akun yang dikredit adalah UD Mekar. Pembelian di debit Rp2 juta dan utang dagang di kredit Rp2 juta. Tanggal 15 Juli, akun yang dikredit adalah Toko Mawar. Peralatan kantor dan perlengkapan kantor di debit, sedangkan utang dagangnya di kredit harga Rp400 dan Rp200.000. Tanggal 22 Juli, akun yang dikredit adalah UD Anggrek. Pembelian di debit harga Rp2.300.000 dan utang dagang di kredit Rp2.300.000. Tanggal 24 Juli, akun yang dikredit adalah UD Laksana. Peralatan toko di debit harga Rp400.000 dan utang dagang Rp400.000 di kredit. Tanggal 28 Juli, akun yang dikredit adalah PT Kemuning. Pembelian di debit Rp3 juta dan utang dagang Rp3 juta di kredit. Maka pada akhir kolom ditulis jumlahnya. Jika seimbang, maka sudah benar. Manfaat. Yang pertama, membuat pembuatan laporan keuangan lebih sistematis dan pencatatan yang lebih efisien. Kedua, mempermudah proses pemostingan ke dalam buku besar. Ketiga, mempercepat proses data transaksi dengan dilakukannya proses pengelompokan. Keempat, mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Kelima, mengontrol kemungkinan adanya laporan palsu atau pengubahan dokumen. Keenam, mempermudah dalam pemeriksaan berkala baik internal maupun eksternal.